Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada seluruh pemirsa yang ada di seluruh Indonesia dan sekitarnya yang kami hormati, perkenalkan, kami Hadi Nur Miftah SPDI yang pada saat sekarang mengajar di SMA Nabung Tahul Ulum, Dusun Sendang, Desa Prio, Kecamatan Salangkulon, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan yaitu terkait dengan materi perilaku jujur. Dalam materi perilaku jujur, yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan pentingnya perilaku jujur. Jujur itu memiliki arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi maksudnya, kalau suatu berita itu sesuai dengan keadaan yang ada, berarti dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, dikatakan dusta. Allah merintahkan kepada kita untuk berlaku benar baik dalam perkataan, perbuatan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ma kunu ma'asyadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama kamu dengan orang-orang yang benar. Sangat jelas, kejujuran itu merupakan sifat seorang yang beriman. Sedangkan lawan daripada jujur adalah dusta. Dusta itu merupakan sifat orang munafik. Ciri-ciri orang munafik adalah dusta, mengingkari janji, dan berkhianat. Rasulullah bersabda, Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafiki salatun. Idza kadzaba wa'ada wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Riwayat Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya ia mengkhianati. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Allah juga menegaskan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab, kecuali dengan kejujurannya atau kebenarannya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Artinya Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Sekarang kita lanjutkan yaitu keutamaan dalam perilaku jujur. Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur. Karena apa? Kejujuran itu merupakan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Sebagaimana jelas kalau Nabi An Abdillah bin Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kita kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga.
Maksud hadis ini apa? Sifat jujur itu tanda keimanan seorang dan juga tanda kesempurnaan bagi pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia akhirat. Maksudnya bagaimana orang yang jujur itu derajatnya ditinggikan ketika di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Ia selalu berperilaku jujur. Seorang hamba akan mencapai derajat orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezeki dan segala urusannya. Sekarang orang yang tidak jujur atau bohong. Seseorang tersebut ketika tidak mau jujur akan dipersulit rezeki dan segala urusannya. Orang yang pernah berbohong akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongan yang diperbuat. Dia harus berbuat kebohongan lagi. Bersyukurlah bagi orang yang pernah berbohong sekali, kemudian sadar dan mengenai kebohongannya itu sehingga berputus mata rantai kebohongan. Kejujuran berbuah kepercayaan, sebaliknya dusta menjadikan orang lain tidak percaya. Jujur itu akan membuat hati kita tenang, sedangkan berbohong membuat hati menjadi was-was. Contohnya, seorang siswa yang tidak jujur kepada orang tua dalam hal meminta uang saku, pasti di dalam dirinya siswa tersebut itu tidak tenang apabila bertemu dengan orang tua. Apabila orang tua mengetahui tidak jujuran anaknya, runtuhlah kepercayaan tersebut, gundahan hati dan kekhawatiran tertumpuk-tumpuk, resiko menjadi penyakit. Sekarang macam-macam kejujuran. Menurut tempatnya, jujur itu ada berapa macam, yaitu jujur dalam hati atau niat, jujur dalam perkataan atau ucapan, jujur dalam perbuatan. Yang pertama macam kejujuran yaitu jujur dalam niat kehendak. Maksudnya bagaimana? Motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah, dan segala perintah Allah itu ia lakukan untuk mencapai ridho dari Allah. Nah, jujur sebenarnya berbeda dengan pura-pura jujur. Orang-orang yang berpura-pura jujur berarti tidak ikhlas dalam berbuat. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Maksudnya bagaimana? Memberikan sesuatu itu sesuai dengan realita yang terjadi, kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat, seperti dalam kondisi perang, mendamaikan dua orang yang bersengketa dan semisalnya. Jujur dalam perbuatan, seimbang antara lahir dan batiniahnya, hingga tidak berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Merealisasikan kejujuran, baik jujur dalam hati, jujur dalam perkataan maupun dalam perbuatan, membutuhkan sungguh-sungguh. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang itu berniat melakukan kejujuran, berarti antara hati, perkataan, dan perbuatan itu satu kesatuan yang menjadi harus dilakukan ketika ia niat untuk berperilaku jujur. Sekarang petaka kebohongan atau orang yang tidak melakukan kejujuran. Petakannya bagaimana? Sebagaimana telah dijelaskan, betapa beratnya sebuah kejujuran. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Begitu sebaliknya. Ketika seseorang itu berbohong, kebohongan itu akan mengantarkan pelakunya tidak dipercaya oleh orang lain. Ketika seorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianati. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa yang berkhianat
niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khanatinya itu. Kemudian setiap orang yang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Dalam hadis Rasulullah mengingatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi sanawatun yusaddaku fihal kadhib wa yukadzabu fihal shadiq wa yutamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiku fihal ruwaididah qila wa maru baydidah qala ar-rajulu tafihu fi amril aman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Tahun penipuan itu apa? Ketika pendusta ia dibenarkan, sedangkan orang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada sahabat bertanya, apa yang dimaksud Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa menjaga amanah ialah menunaikan dengan baik terhadap hak Allah dan hak manusia tanpa terpengaruhi dalam keadaan perubahan keadaan, baik susah maupun senang. Sekarang hikmah seseorang berperilaku jujur. Hikmahnya antara lain yaitu perasaan enak dan hati terasa tenang. Jujur akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya, karena memang tidak berbohong. Yang kedua, hikmahnya mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Artinya bagaimana di dalam kehidupan itu tidak merasakan susah, rezeki terus mengalir, atas ia selalu jujur. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin seorang yang jujur itu akan masuk surga. Yang kelima, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Terima kasih. Demikian pemaparan materi kami terkait dengan perilaku jujur. Mungkin apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon agar dimaklumi. Dari saya pribadi, mulai awal hingga akhir, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.